nggak boleh makan yang manis, nggak boleh makan yang asin. Aduh, itu ternyata godaan yang berat banget ya gengs. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, be better from a channel. Sebelum aku lanjut buat ngomongin sesuatu di video ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, menuju 20.000 subscriber, aku akan ada giveaway berupa uang Rp400.000 untuk orang-orang yang beruntung. Itu totalnya ya. Jadi jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku, dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya. Halo gengs, ketemu lagi bareng Eki Paradesi, dan di video kali ini aku mau cerita masih seputar kehamilan karena sampai sekarang aku belum melahirkan. Padahal HPL-nya tuh besok Rabu, sekarang aku bikinnya tuh Senin, berarti 2 hari lagi udah HPL, dan kayaknya si dedek masih tenang-tenang saja, tapi ya sudahlah, mengikut ya. Berbagai cara udah dilakukan loh gengs ya, aku udah jalan-jalan, udah jalan jongkok, bukan jalan jongkok, apa sih, berdiri jongkok ya, pokoknya udah melakukan aktivitas, tapi ya sudahlah, kita ngikut aja ya. Dan di video kali ini aku mau cerita tentang tantangan-tantangan yang aku alami selama 9 bulan hamil itu apa aja. Sebelumnya mohon maaf ya gengs, ada suara-suara di belakang, nggak apa-apa, itu anak kecil yang ada di tetanggaku. Dan seperti biasa, jilbabku, bajuku nggak ganti-ganti karena aku lagi di rumah orang tua aku kan, dan nggak bawa baju banyak, jadi ya udah bajunya, jilbabnya cuma ini aja, nggak apa ya gengs ya. Sebenarnya tantangan hamil itu apa aja, lumayan banyak, dan pastinya juga beda-beda tiap ibu hamil. Kalau yang aku rasakan itu, yang pertama pas di awal-awal kehamilan, tantangannya itu adalah nggak boleh makan makanan mentah, termasuk sayur yang mentah. Jadi harus benar-benar dimasak. Lalapan juga itu tuh sebaiknya dihindari gitu loh, karena kan masih awal banget, jadi takutnya nanti ada bakteri yang masuk, terus masih rawan banget gitulah bayinya tuh, karena masih kecil kan. Jadi sebaiknya dihindari makan mentah, termasuk juga bakaran itu kan takutnya nanti selain dagingnya nggak matang banget, maksudnya ditakutkannya itu belum benar-benar matang. Terus juga kata bidanku tuh, item-itemnya yang ada di bakaran itu loh, itu juga nggak bagus buat ibu hamil, terutama di trimester awal. Nah terus juga yang ketiga tuh instan, termasuk mie instan ya, nggak cuma mie instan sih, maksudnya kayak ya kopi instan, minuman instan dan sebagainya, itu sebaiknya dihindari. Walaupun aku juga sempat makan, tapi nggak sering-sering banget, paling sebulan sekali kayak gitu kalau pas emang lagi pingin. Dan aku lebih memilih mie instan yang ini loh, yang mereknya dipasarin di Ikatan Cinta itu loh. Soalnya tanpa bahan pengawet, tanpa perasa, tanpa pewarna. Itu yang pertama soal tantangan makanan. Tapi alhamdulillah aku bisa melalui sih, walaupun ya ngampet, menahan gitu loh gengs. Pas lagi pengen tapi nggak boleh, ya sudahlah. Tapi kalau pas udah trimester akhir atau ya udah 5 bulan, 6 bulan kayak gitu, katanya sih nggak apa-apa ya, walaupun jangan sering-sering ya gitu. Terus juga tantangan yang lain itu adalah ketika buang air kecil dan buang air besar. Aku lagi bener-bener merasakan ini gengs. Ternyata kalau untuk ibu hamil itu kursi duduk, toilet duduk itu tuh worth it banget gitu loh. Maksudnya enak ya yang di rumahnya punya toilet duduk, jadi ibu hamil itu bisa lebih leluasa buat duduk. Karena kalau kehamilannya udah semakin besar, mungkin kalau awal-awal nggak masalah ya, tapi kalau udah mulai trimester 2 apalagi trimester 3 itu aduh masya Allah banget, udah
kakinya bengkak-bengkak kan. Terus juga kita yang harus menyesuaikan keadaan perut yang semakin membesar, jadi kayak nggak bisa lama-lama. Karena aku kebiasaannya dulu kalau BAB kan lama, nah tapi karena ya ini nggak bisa lama-lama, nanti kalau lama-lama tuh keringgingan kesemutan kakinya, jadi nggak bisa lama buat BAB-nya, dan ya udah seperlunya aja terus udah diputus gitu. Jadi itu yang pertama, nggak bisa lama. Terus juga kadang pegel, dan kalau nggak ada senderan, maksudnya gini, kalau yang di rumahku, yang di suamiku itu kan tembok sama klosetnya itu tuh agak deket, jadi ketika BAB itu aku bisa senderan gitu loh. Jadi lebih enak. Sementara di sini nggak ada senderan, jadinya tuh ya pegel, jadi nggak bisa senderan gitu loh gengs. Itu kalau di rumah orang tua aku, jadi ya itu tantangan juga. Terus itu kalau BAB. Nah kalau buang air kecil atau BAK pas kehamilan udah lumayan gede, itu tuh sorry ya sebelumnya, maaf ya, harus benar-benar lepas celana dalam gitu loh. Soalnya kalau enggak nanti kan kita tuh harus benar-benar ngebuka, kalau toilet yang jongkok ya, bukan yang duduk ya, harus benar-benar ngebuka kaki. Dan kalau misalnya CD-nya atau maaf celana dalamnya itu kecil, nanti tuh gampang robek, crack gitu loh. Itu kalau yang aku rasain. Kalau teman-teman yang mungkin udah pernah ngerasain kayak gimana, apakah juga seperti itu? Jadi itu lumayan repot juga sih gengs kalau menurutku. Belum lagi di akhir-akhir kehamilan ini menjelang persalinan kan sering banget kencing ya, bahkan mungkin 2 jam sekali itu kalau aku kencing. Nah itu tuh kalau misalnya kita minumnya itu nggak terlalu banyak, konsumsi air putihnya nggak terlalu banyak, jadi cuma dikit, nanti kadang pas pipis tuh kayak kayak nyeri-nyeri gitu loh yang di bawah tuh. Maksudnya di bawah perut tuh rasanya kayak nyeri, nggak enak, terus rasanya kayak pengen kencing terus, kayak anyang-anyangan, bahasa Indonesianya anyang-anyangan apa aku nggak tahu ya, kayak gitulah. Jadi nggak nyaman banget rasanya. Ya itu tantangan tersendiri ya gengs. Nggak tahu teman-teman yang lain apakah juga merasakan seperti itu atau enggak, punya pengalaman yang berbeda. Terus yang aku rasain juga di trimester akhir ini menjelang persalinan ini adalah tantangan disuruh diet manis dan juga diet garam. Aduh, masya Allah banget itu. Aku baru merasakan ternyata ya teman-teman yang lagi diet itu perjuangannya luar biasa sekali. Aku yang hawanya tuh pengen makan terus, pengen ngemil terus, tapi cemilan yang ada di rumah tuh ya manis. Kalau nggak manis ya pasti asin atau ada garamnya. Sementara aku harus mengurangi itu biar BB-nya si dede ini nggak terlalu besar kan, jadi harus mengurangi konsumsi yang manis-manis. Dan biar kakiku nggak bengkak harus mengurangi konsumsi garam. Jadi ya disuruh makan apa, buah sama sayur aja kan kalau kayak gitu. Nggak boleh makan yang manis, nggak boleh makan yang asin. Aduh, itu ternyata godaan yang berat banget ya gengs, cobaan yang cukup berat. Itu yang aku rasain gengs. Nah kalau teman-teman mungkin yang sudah punya pengalaman pernah hamil selama 9 bulan, ceritanya kayak gimana, boleh loh ya diceritakan di kolom komentar di bawah, karena masih ada giveaway yang menanti teman-teman semuanya. And see you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.